Berikutnya kita mau mencoba sedikit tentang fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika teman-teman semuanya sudah pada tahu. Di sana kita hanya menjumlahkan, kali, bagi, dan kurang, contoh ya. Jadi bagaimana implementasinya ke dalam program Visual Basic ini? Yang pertama kita harus membuat tampilannya terlebih dahulu. Di sini kita coba buat dulu tampilannya ya. Ini kita rubah namanya jadi kalkulator sederhana. Oke, kalkulator sederhana. Setelah itu kita tambahkan lagi label. Nanti kita akan mengoperasikan dua buah bilangan, nilai A, kemudian ditambah dengan di sampingnya adalah text box-nya. Jadi nilai A ini dia hanya sebagai labeling, jadi bahwa kotak ini diisi oleh nilai A. Nah, kita juga bisa copy paste di sini, supaya tidak terlalu banyak ngambil komponen dari toolbox. Nah, sehingga kita bisa mempercepat proses desain layoutnya. Ini nilai B, kemudian ini hasilnya. Nah, tentunya kita di sini membutuhkan tombol-tombol, di mana tombol ini nanti akan berfungsi untuk operator aritmatikanya. Oke, kita simpan di sini. Kita butuh 4 tombol. Nah, seperti ini mungkin ya. Oke, kita copy paste. Tambah, kita sesuaikan. Tambah, kemudian ini kali, ini minus atau pengurangan, kemudian ini pembagi. Kalau ini kita ganti menjadi kata ulang ya, jadi tombol ulang. Jadi kalau keluar kita sudah buat. Berikutnya, supaya mempermudah kita dalam proses pembuatan form dan pemanggilan nama komponennya, ini jangan lupa untuk diubah namanya. Untuk text box yang pertama, kita ubah namanya jadi txt nilai A. Jadi namanya txt nilai A, bukan text box satu lagi. Nah, ini juga sama, text box 2 kita ubah jadi txt nilai D. Kemudian ini hasil. Nah, untuk mempermudah lagi, ini silakan button kita ubah jadi contoh btn tambah. Oh iya, penamaan komponen itu supaya mempermudah, dan nama komponennya apa disarankan atau sebaiknya kita menggunakan awalan nama komponen aslinya atau disingkat button jadi btn contohnya, atau tergantung dari cara pembuatannya seperti apa. Btn kali maaf ini btn kurang btn bagi, dan ini btn ulang. Oke, setelah itu penamaan dari komponen sudah selesai, maka berikutnya adalah memberi rumus dari tiap-tiap tombol yang ada. Di sini kita mulai dari tombol tambah. Tombol tambah ini kita bisa membuat fungsi sederhana sekaligus mempelajari apa itu yang disebut dengan variabel. Nah, teman-teman yang di logika algoritma sudah mempelajari tentang variabel, biasanya nanti identiknya disangkut pautkan dengan variabel dan tipe data.
Jadi ada tipe data dan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah penampung yang nilainya bisa berubah-ubah. Bayangkan kalau kita membuat satu buah variabel, di sana nanti nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya bisa diilustrasikan kalau kita punya satu buah cangkir. Cangkir itu bisa disebut sebagai variabel atau wadah atau penampung. Cangkir dia nanti akan menampung atau wadah air, wadah kopi, dan lain sebagainya. Nah, air itu adalah nilainya. Jadi ada nilai tertentu. Kalau kita sebut variabel sebuah wadah, kemudian tipe datanya kita tentukan apa gitu ya. Jadi kalau punya cangkir, ini diumpamakan kalau punya satu buah cangkir, cangkir itu ada tulisannya untuk kopi, berarti cangkir diisi untuk kopi gitu ya. Langsung saja di sini kalau mendefinisikan variabel kita menggunakan kata dim. Ini local variable. Nama variabelnya tergantung yang akan kita buat. Tapi di sini kita butuh 3 variabel. 1, 2, 3. Sebenarnya bisa dibuat lebih simpel, tapi sekaligus mempelajari tentang fungsi variabel, maka kita di sini membutuhkan 3 variabel terlebih dahulu ya. Oke, di sini dengan kata dim, nama variabelnya tergantung kita, tapi dengan syarat membuat variabel itu usahakan satu suku kata. Tidak terdiri dari beberapa suku kata yang dipisahkan dengan spasi. Jadi kalau ada variabel usahakan seperti ini. Nilai A. Oke, seperti ini. Nah, ini satu variabel. Kemudian dipisahkan dengan menggunakan koma. Nilai B, hasil. Nah, kita mendefinisikan 3 buah variabel dengan tipe datanya adalah contoh integer. Jadi variabel ini, nilai A, nilai B, dan hasil ini adalah 3 buah variabel. Ini sama seperti sebelumnya, kalau warna hijau ada garis bawah. Warna hijau itu artinya lokal variabelnya belum digunakan, unused local variable. Cara menggunakannya sama seperti yang di atas. Di sini kalau kita mau menggunakan variabel berarti nilai A sama dengan vol itu adalah nilainya, txt nilai A titik text. Jangan lupa properties text-nya di bawah. Kemudian nilai B sama dengan vol txt nilai B titik text. Nah, di sini sudah kelihatan nilai A sudah terisi, variabelnya, nilai B sudah terisi, kemudian tinggal hasil. Nah, bagaimana untuk yang hasil? Hasil itu karena di sini kita untuk tombol tambah, berarti hasil sama dengan nilai A ditambah nilai B. Nah, variabel hasil sudah diisi, kemudian bagaimana dia menampilkan ke dalam textbox hasil? Tinggal kita panggil isi dari textbox hasil titik text sama dengan hasil. Nah, ini adalah cara pembuatan atau cara pengisian dari variabel. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tapi nanti kita perlihatkan saja karena ini tidak hanya cara mudahnya, ini adalah melainkan mempelajari cara mendefinisikan variabel, kemudian mengisi variabel, dan membuat operasi aritmatikanya. Kalau membuat operasi aritmatika, fungsinya seperti ini. Ya. Kemudian variabel yang hasil ini, karena sudah dibuat operasi aritmatikanya, maka kita tinggal menampilkannya ke dalam teks hasil. Untuk membuktikannya, kita coba tes F5. Kemudian kita isi angkanya, contoh 4, 2. Oke, seperti ini. Maka dia akan menampilkan hasilnya 6. Nah, begitu juga sama untuk yang kali, kurang, dan bagi. Nah, ini baru yang tombol tambah saja. Silakan dilakukan hal yang sama untuk yang kali, kurang, dan bagi. Nah, bisa kita copy paste dari yang sudah ada, atau contoh saya mau demonstrasikan bagaimana cara simpelnya tanpa menggunakan variabel. Oke, seperti ini caranya. Kita double klik yang simbol yang kali, yang tombol kali. Caranya cukup sederhana, tapi ini tidak menggunakan variabel, yaitu txt hasil titik text sama dengan vol txt nilai A titik text. Ingat, kalau untuk perkalian kita menggunakan
bintang. Nah, cara seperti ini cukup satu baris. Nah, ini sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau ini dia membutuhkan beberapa baris, mendefinisikan beberapa pendefinisian. Tapi kalau untuk yang kali, ini cukup satu baris dan dia hasilnya sudah sama. Kita coba lihat hasilnya. Oke, 5 dikali 2. Nah, ini contoh kalau ini kan 7, kalau ditambah, kalau dikali, nah dia akan keduanya sama, cuman yang pertama kita mempelajari bagaimana alur variabel itu digunakan, kemudian bagaimana aritmatika itu difungsikan dengan fungsi variabel masing-masing yang sudah ditentukan. Cara yang kedua di tombol kali itu adalah secara langsung di bypass cara pengelolaan antara komponen kemudian nanti hasilnya dimasukkan ke dalam komponen hasil. Pada prinsipnya penggunaan ini tidak jauh berbeda, tetapi secara strukturalnya melainkan cara yang pertama yang di tombol tambah itu adalah cara yang sangat direkomendasikan, karena kita baru melihat struktur program yang sangat-sangat sederhana, baru hanya membuat kalkulator. Tapi nanti ketika bayangkan kalau teman-teman semua membuat satu buah program aplikasi yang membutuhkan banyak pengulangan, maka sebaiknya nilai-nilai yang sudah ditentukan di awal itu sebaiknya dimasukkan ke dalam variabel. Ini hanya contoh sederhana, jadi sebaiknya ya silahkan mana yang lebih disukai, tapi usahakan membiasakan cara penggunaan variabel yang baik dan benar. Nah, untuk tugasnya silahkan fungsikan tombol kurang dan pembagian. Di sini ada 2 tombol yang belum difungsikan, belum dikasih rumus, dan silakan teman-teman untuk mengerjakan, dan proyeknya bisa dikirimkan via email. Berikutnya untuk yang tombol ulang itu maksudnya ketika saya klik tombol ulang, maka nilai yang ada di sini akan otomatis hilang. Nah, satu ini, kalau ini kan prosesnya dihapus satu-satu, tapi kalau kita menekan tombol ulang, nilai yang ada di masing-masing textbook itu sudah otomatis bersih sendiri. Oke. Nah, caranya seperti ini. Kita close dulu. Kemudian kita double klik yang ulang. Kita tinggal memanggil nama komponennya, txt nilai a.clear, txt nilai b.clear, dan txt hasil.clear. Dan kita bisa mengarahkan di mana tempat kursor itu berada. Seharusnya dia ada di txt nilai a.focus. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita tes lagi. 3, 4, tambah, kali. Nah, seperti ini. Kalau diklik ulang, maka secara otomatis dia akan hilang komponen teksnya, properties teksnya, dan fokusnya akan dinilai A. Itu dia cara penggunaan variabel dan menggunakan operator aritmatika. Kita nanti akan jumpa lagi membahas materi yang lainnya. Terima kasih.